Hari ini udah nonton Dia Solo Channel belum? Nonton dong! Terima kasih! Salam Lestari. Halo, kembali lagi di Dia Tombol Channel, tapi kali ini sama Dian dan Mbak Senia. Mbak Senia. Kalau di sini biasa dipanggil Mbaknya gitu. Nah, kita ini mau sharing-sharing kayak apa sih kita kok bisa di sini gitu, kayak perjalanan kita kok bisa di sini, bernostalgia lah. Banyak Apa? kok bisa banyak kok bisa di sini, itu awalnya kayak gimana sih? Oh, jadi gini. Dulu itu waktu masih SD, aku di sini tuh dari SD kelas 5 kalau nggak salah. Itu tuh awalnya ada kayak ekstrakurikuler gitu di sekolahan. Ada selebaran gitu. Nah, aku kan anaknya tuh kan seneng ikut kegiatan gitu lah. Aku juga pernah ikut pramuka, pesta siaga kayak gitu juga pernah ikut. Aku tuh nyoba-nyoba ikut, izin sama orang tua, Bu mau ikut kegiatan ini, ada kayak karate gitu kan. Dulu di Gundi, bukan di sini. Terus habis itu ikut itu latihan beberapa bulan, terus kemudian dari Pak Alex sama Buddha itu ke sana lihat gitu loh. Terus akhirnya ditawarin untuk latihan ke sini gitu. Sama siapa aja pas kesini, sendirian atau ada orang yang juga sampai sekarang di sini gitu? Jadi gini, awalnya dulu tuh dari sana tuh 5 orang. Itu tuh ada ceweknya tuh ada sekitar 4, cowoknya cuma 1. Terus sekarang yang sisa di sini cuma 2 orang. Itu aku sama temanku 1 tuh namanya Hindras, tapi sekarang udah di Busu. Gitu. Mbak Idras, Beni, Ya, Mbak Cici. betul. Tuh. Terus kamu mau tahu nggak kita awal-awal dari sana ke sini tuh gimana ceritanya? Ya kan aku mau tanya itu. Oke, aku bilang ya. Jadi dulu itu kan karena masih kecil-kecil ya, dan itu cowoknya cuma 1. Itu kebetulan bapaknya Hindras itu kan kerja kayak di bis gitu kan, dari arah Solo Purwodadi gitu, Purwodadi Solo gitu kan. Kita berlima tuh naik bis, pokoknya latihan setengah 3 gitu, kita udah jam 1 tuh udah nunggu bis gitu loh, berlima bareng-bareng gitu. Nanti kita turun di Simpang 5, terus habis itu kita naik becak, kalau enggak kita jalan kaki, kalau enggak ya naik angkot gitu berlima. Gitu. Jadi awalnya tuh naik bis ke sini bolak-balik itu SD. SD ya. SD udah berani kayak gitu. Tapi seru loh. Iya. Tapi seru bener. Gundi, rumahnya Mbaknya kesini tuh kira-kira berapa kilo ya? Sekitar 16 kilo. Kalau perjalanan paling ya kurang lebih 1 jam, nggak sampai ya? Sampai lah. 1 jam ya. Paling 20 sampai 30 menit. Berarti Mbak Senia sampai sekarang di sini tuh udah berapa tahun? Kalau dihitung sekarang tuh sekitar 15 tahunan lah, kurang lebih segitu. Wow. Tapi banyak cerita sih, nggak 15 tahun bener-bener di sini terus gitu tuh enggak, pasti kan ada sesuatu hal yang aku pernah berhenti karate sih setahun itu. Kenapa tuh? Ya ada masalah lah, itu SMA biasa, kalau remaja itu kan punya pubertas gitu kan, Pas mager-magernya. magernya gitu. 1 tahun aku tuh SMA berhenti karate, ya pengennya dolan gitulah sama temen-temennya kayak gitu, yuk dolan yuk gitu. Tapi awal-awal aku di sini, nginep di sini tuh SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh aku full bener-bener di sini. Berarti SMP-nya di sini? Iya, di Purwodadi SMP-nya. Pernah aku salah angkot. Jadi awal-awal masuk sekolah tuh aku kan sama sekali nggak tahu ya
kan dari Budi pindah ke Purwodadi itu kan nggak ada temen, dari SD pun nggak ada temen yang sekolah di situ. Nanti murni aku sendirian dan aku nyoba naik angkot, itu pun salah. Jadi aku berangkat udah mepet ya, udah hampir jam 7 lah, aku masih nunggu angkot. Dan angkotnya itu yang tak naikin ternyata itu arah ke terminal, bukan ke arah SMP ku. Jadi di tengah-tengah perjalanan ke terminal tuh aku turun, akhirnya aku jalan kaki dan terlambat. Bayangin, pertama masuk sekolah dan itu terlambat masuk BK. Tuh. Tahu pokoknya. Tapi habis itu belajar, jadi udah tahu angkotnya yang ke arah sekolah itu yang mana, terus jadi udah tahu. Emang awal-awalnya kayak gitu sih, lucu, bener. Salah angkot tuh, dan kamu nggak kenal siapapun, masuk sekolah pun nggak ada temen yang kenal, dah sendirian. Oh iya, pas dulu awal-awal mbaknya di sini itu gimana ceritanya? Apa langsung betah? Apalagi kan anak kecil ya. Masih apa sih, SD Ya. gitu kan ya, betah apa enggak sih? Ya gimana ya, namanya anak kecil. Jadi waktu SD itu tuh belajar nginep di sini tuh tiap hari Sabtu Minggu. Jadi latihannya tuh kan kayak nyambung gitu dari hari Sabtu sampai ke hari Minggu. Nah itu tuh ya nggak cuma aku sih, ada teman yang lain juga kayak gitu. Jadi kalau malam tuh nggak pernah bisa tidur, nangis keinget sama orang tua. Tahu kan anak kecil kalau masih kangen-kangenan gitu sama orang tua, tidur pun itu kan nyarinya ibu gitu, bangun tidur juga nyarinya ibu kayak gitu. Itu tuh aku awal di sini tuh nangis, kangen pengen pulang. Tapi ada suatu ketika aku nangis terus ditelepon sama budi aku, sama ibuku, Mas Susi bilang gini, kalau kamu tuh di situ nangis terus, malah tak suruh di situ aja, nggak usah pulang. Gitu. Ya udah mau gimana, akhirnya harus diem kan, Nggak makin nangis? nggak. Gitu. Ada juga apa sih, Lindres itu juga sama. Ya awalnya kayak gitulah, kangen-kangenan sama orang tua gitu. Maklum masih kecil, Masih bocil guys. Dulu kan kalau di sini kan nggak kayak sekarang kan, dulu kan masih banyak orang-orang di luar-luar. Nah di sini tuh latihannya kan dulu terkenalnya Mbak karate ya. Karate itu dari mana-mana gitu. Iya dari luar provinsi ada juga ya. Aku juga dari Jawa Timur, Tuban. Kok bisa sih kamu sampai sendiri? Dulu itu jadi Nah. Kamu tuh nggak bisa sampai sini tuh tahu dari mana? Aku mau tanya. orang mana kemana. Dan kenapa harus kesini gitu loh? Kenapa pengennya juga kesini? Gitu. Jadi itu kan aku ikut karate ekstra pas SD kelas 1 sama kelas 2 lah kayak gitu lah. Ekstra SD itu yang latih ada orang sini. Jadi itu Mas Debi itu ya kayak mbaknya gini latih aku, kan kenal udah, terus sampai karate aku SD, SMP juga karate, tapi kayak putus-putus gitu loh. Karatenya jarang, tapi kan ya masih karate. Terus tuh ada temen namanya tuh Mbak Nikita, dia lulus SMP disaranin sama Mas Debi itu buat kesini gitu Ya. kayak gitu. Terus kan aku punya saudara juga, saudara sepupu cowok. Nah itu tuh dia ikutan kesini. Terus tuh ih kok prestasinya cepet banget cepet naik gitu kan. Jadi kan aku pengen kesini tuh inisiatif diri sendiri, nggak dari orang tua, nggak dari papa. Jadi pengen dari diri sendiri kesini. Nah itu aku kesini lulus SMP, aku kesini terus sekolah di Purwodadi begitu. Terus rasanya gimana di sini? Ya sama kayak tadi lah. Tadi kan anak SD, lo anak SMP aja lo. Pertama-tama kesini, ya namanya kan jauh dari orang tua gitu kan, jauh dari rumah, ya begitu. Tidak betah pertama nih, bubuk sendirian. Kan bubuk di atas, bubuk di atas sendirian. Kamarnya kan luas, terus kan rumahnya kan besar toh. Terus kan
bapak ini rumahnya ini apa sih, unik gitu loh. Iya kan sih Mbak? Iya. Jadi itu kayak di kamar itu kayak ada patung ya kalau aku bilang sih agak horor ya. Nyeremin gitu ya. Heeh. Cuman rumah sini kan kayak pakai batu-batu gitu loh, nuansanya tuh kayak batu gitu banyaknya. Emang bapak suka seni sih Mbak ya? Seni unik gitu rumahnya. Ya Mbak, dulu pas banyak masih kecil, katanya dulu tuh kayak gimana sih di sini? Dulu tuh latihannya aduh pokoknya tuh kalau dilihat sama yang sekarang tuh beda banget bener. Dulu tuh sampai apa, ada yang nangis gitu loh, sampai nangis gitu saking capeknya, saking ya kita kayak biasanya anak kecil kan dolanan, mainan kayak gitu kan capek nggak kerasa. Kayak ini kan latihan karate gitu tuh capek tapi seneng karena ada temennya Rame. Tapi yo itu ada mungkin kalau dulu kan badannya sakit semua kayak gitu kan, itu tuh kadang nangis, itu tuh ditahan sakitnya tuh terus nangis tapi tuh kita seneng gitu loh. Pokoknya latihannya tuh lebih gimana ya, lebih keras yang dulu daripada yang sekarang menurutku gitu kalau latihannya. Apa sih yang buat apa sih motivasinya? Banyak dulu kan kecil nggak betah, terus latihannya capek gitu. Apa sih motivasinya biar tetap latihan terus gitu? Nggak enak kalau nggak betah kan ya mesti pulang kan gitu kan. Apa motivasinya buat betah di sini ya? Dulu tuh apa, motivasi itu pengen juara, pengen berprestasi gitu. Mungkin dengan lewat karate aku bisa masa depanku bisa bagus gitu, terus juara, bisa banggain orang tua, bisa banggain diri sendiri juga. Awalnya tuh aku nggak pernah mikir kalau kita berprestasi terus lama-lama kita bisa ikut event tapi yang ada uangnya, ada bonusnya kayak gitu tuh aku dulu nggak pernah pikiran. Ternyata berprestasi kemudian ada bonus gitu, jadi aku ngerti, jadi lebih semakin pengen berprestasi terus gitu loh. Pertama awal aku itu ikut Olimpiade SMP, itu tuh yang dia diantar sama Budia, itu pertandingannya di Palembang kalau nggak salah, di Jakarta. Itu tuh aku menang dan dapat bonus. Rasanya pertama kali aku dapat bonus seneng banget, bisa bantu orang tua, bisa nyenangin diri sendiri, bisa pokoknya pengen apa gitu bisa beli sendiri, bangga banget, seneng bener. Sampai sekarang dapat bonus dari hasil kerja kerasnya sendiri, seneng lah. Terus di rumah sini mbaknya itu yang paling takut sama siapa? Menurutku itu kamu udah tahu sih ya. Tapi aku jawab deh. Tak jawab ya. Aku tuh dulu awalnya di sini paling takut tuh sama ibu, sama Budia. Kenapa? Karena Budia itu kan kalau ngomong keras ya. Tapi kalau sekarang udah tahu sebenarnya tuh ngomongnya aja yang keras, tapi hatinya tuh lembut. Ibu. Ya kan Bu? Jadi kalau latihan tuh ibu tuh suaranya tuh paling kenceng gitu ya, buat nyemangatin kita, tapi ada rasa takutnya juga. Contohnya gini, misal kita selesai latihan ya, kita tuh capek istirahat gitu ya di dojo sama-sama gitu, kita ada yang tiduran, ada yang main HP, ada yang ya duduk biasa kayak gitu istirahat gitu tuh, lagi tenang-tenangnya gitu, tiba-tiba ibu bilang seretsu itu kalau di bahasa Indonesia kayak kumpul gitu, kumpul gitu. Itu tuh langsung yang masih tidur, yang masih apa tuh langsung pada bang semua, pada panik. Panik langsung ada yang bangun, ada yang pokoknya lari langsung nyariin sumber suaranya.
itu. Terus pernah tuh aku di sini tuh, ibu itu kan termasuk orang yang nggak suka lihat berantakan, tempatnya berantakan dan kotor gitu kan. Ibu tuh paling nggak senang gitulah. Jadi aku pernah lupa gitu kayak bersihin kamar sama nyapu kayak gitu tuh. Ibu tuh pernah diem gitu loh, mungkin maksudnya dia kan biar aku sadar kenapa tuh kok ibu sampai diem, kenapa ibu nggak mau ngomong gitu tuh. Aku tuh buat salah gak sih? Gitu. Tapi juga aku mikir gitu, apa ya, mungkin kan biar kita tahu sendiri lah tanpa ibu ngomong pun Peka. kita biar peka gitu. Terus akhirnya aku belum begini, aku belum ngerjain ini, aku belum bersihin ini. Jadi lama-lama jadi terbiasa, kita tahu apa yang wajib kita lakukan, apa yang kita lakukan itu jadi lama-lama tahu. Gitu sih. Sama aku juga pernah waktu awal-awal di sini itu lupa enggak nyuci piring. Itu kan kalau di sini nyuci piring habis makan, cuci sendiri, piringnya sendiri langsung dimasuk ke rak gitu kan. Aku lupa nggak nyuci. Nah terus ibu itu nyuci piringnya anak semua itu kan, terus didiemin gitu kan. Aku kan bingung ya, tiba-tiba diem gitu tuh. Terus aku mau bantu juga. Aku mau bantu. Ya enggak ya? Karena takut ya. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya terus ibu bilangin kalau Jangan lupa. habis makan jangan lupa cuci piring, ya bukannya gimana, tapi itu juga Biar biar terbiasa. terbiasa. Itu baik, menasihatin yang baik gitu. Terus siapa lagi di sini? Itu kalau bapak Oh, kalau bapak tuh orangnya diem, asik tapi awalnya aku juga agak takut sama bapak, soalnya kan bapak orangnya tuh kan mukanya tuh gimana ya, kayak muka sangar gitu loh bapak tuh. Awalnya emang kamu pertama ketemu bapak kayak gimana? Bapak tuh mukanya tuh kayak sangar gitu, tapi kalau udah kenal gitu tuh orangnya lucu, asik gitu, nyerangin pokoknya lucu, nggak ada nyerem gitu sama sekali. Tapi awalnya sih aku ada rasa takutnya sedikit karena belum kenal banget gitu. pernah dimarahin nggak sama bapak? Aku pernah dimarahin sama bapak tuh sampai dibentak aku. Karena aku tuh kan orangnya tuh keras gitu, ngeyelan kalau dikasih tahu. Bapak itu kan mungkin mau memberitahu aku, tapi aku tuh ngeyel. Terus akhirnya bapak membentak aku. Ya udah, akhirnya aku diem. Tidak bisa berkata apa-apa. Ya udah, akhirnya nurut aja. Gitu, guys. Kalau kamu sama bapak pernah dimarahin nggak? Pernah nggak ya? Enggak ya? Nggak pernah sih, belum belum pernah. Jangan sampai. Ya. Kalau sekarang gimana Mbak Rek? Kalau dulu kan Mbaknya kan tiap hari kesini, terus kan kalau sekarang udah lama nggak kesini, baru akhir-akhir ini gitu. Soalnya kan di sini juga banyak anak-anak yang udah lulus sekolah terus kuliah gitu, jadi kan udah jarang di sini lagi gitu. Ada yang Kelada juga, ada yang di Semarang kayak Mbak Cici gitu. Ada bedanya nggak Mbak sama yang dulu Mbak? Kalau sama sekarang tuh ya sebenarnya nggak ada bedanya sih kalau kesininya. Ada sih beda, cuman rasanya sama aja. Bedanya cuman kalau aku kan kuliahnya di Malang, jadi jarang nginep di sini lagi karena aku kuliah. Jadi kesininya tuh cuma ketika libur kuliah, kalau enggak ya kalau ada keperluan apa gitu baru main kesini. Kalau ini kan akhir-akhir ini kan aku sering main kesini karena kuliahnya kan online ya, karena ada pandemi ini. Ada corona. Karena ada pandemi ini jadi aku sering di rumah. Kalau dulu ya sebelum kuliah
hampir tiap hari aku di sini, nginep di sini belum kuliah. Tapi setelah kuliah ya karena di sana ya di sana. Terus dulu karena kuliah sibuk. Mbak nih mau tanya ini terakhir. Oke. Dulu kan bapak kan memang suka naik gunung dari muda ya. Nah keluarga sini semuanya itu juga suka naik gunung gitu. Lah banyak kok bisa suka naik gunung itu awalnya dari mana? Ya dari bapak. Jadi bapak tuh kan udah lama berhenti nggak naik gunung ya, cuman baru tahun berapa kemarin mulai dia naik gunung, 2019 kayaknya, kalau nggak 2018 tuh bapak udah mulai naik gunung lagi. Itu aku ikut bapak, banyak sih hampir semuanya ikut bapak naik gunung. Jadi lama-lama sekali tuh capek sih rasanya, tapi senang gitu karena pemandangannya bagus, terus tuh udaranya juga enak, masih bersih di sana, banyak pengalaman juga kalau naik gunung. Jadinya senang aja sih, jadi ikut senang naik gunung, Jadi ketagihan terus. Aku juga dulu waktu pertama-tama di sini kan, itu bapak juga sering naik gunung, tapi aku nggak ikut. Jadi sering naik gunung itu kayak misalnya pernah buat bikin film gitu ya mbak, kan naik gunung juga gitu. Terus itu anak-anak yang latihan itu juga pada ikutan naik gunung gitu loh, tapi aku belum ikut lah. Terus tuh waktu ketiga bapak lusa kalau nggak salah mau naik gunung, aku tuh tanya-tanya sama Esa yang di sini juga, tapi sekarang udah di PPLP gitu. Sa, naik gunung ini enak nggak sih? Terus Esa bilang, yo enak sih mbak, panas apa enggak? Aku bilang gitu. panas apa enggak? Terus Esa bilang, ya kadang panas ya kadang adem mbak, tapi enak. Coba tuh mbak ikut gitu. Terus aku bilang ke bapak, ke kamarnya bapak kan, bapak besok yang naik gunung siapa aja? Mobilnya masih muat enggak gitu kan? Terus bapak bilang, ya masih toh, bapak mau ikut ya gitu. Oh ya boleh ikut gitu. Yang pertama itu di Sumbing, itu yang kedua kalinya. Terus aku ikut dari situ ketagihan gitu kan. Tapi sebelumnya itu udah pernah naik gunung. Pertama kali juga di sini. Jadi itu pas pertandingan karate di Magelang. Ya, terus kan mau pulang. Nah itu bapak tiba-tiba secara mendadak itu ngajak naik gunung ke Merapi. Lah itu kan, aku tuh nggak pernah naik gunung. Terus aku tuh pakai celana jeans, pakai kaos biasa gitu. Ngajak naik gunung Merapi, malam-malam naik, nggak bawa tenda, tidur di batu-batu gitu loh. Jadi itu ya, terus sepatuku itu kayak apa sih, sepatu dolar lah gitu. Jadi itu licin, kepleset. Itu untungnya nggak hujan ya? Untungnya nggak hujan. Tapi ya dingin banget lah pertama kali ya. Apalagi tidurnya malam-malam itu di batu-batu tok. Ya iyalah, tidur masa siang-siang ngapain tidur siang-siang? Iya sih, benar juga. Tidur ya malam-malam. Terus? Ya gitu, dari situ seneng. Terus kan pemandangannya bagus, bisa buat foto-foto. Apa di Instagram. Sosmed. Follow Instagram Dian Puspita hanya 5, oke? Mau promosi gak Bapak? Enggak. Oke dulu gitu dulu ya percakapan ngobrol kami bernostalgia di masa lalu. Pantengin terus di Tomblok Channel. Salam lestari. Salam